Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak ya. Nah, setelah kita mempelajari cara penyetaraan redoks menggunakan setengah asam atau setengah basa, kita akan lanjutkan cara menyetarakan reaksi redoks menggunakan cara bilangan oksidasi atau kita singkat dengan biloks. Nah, sebelum kita lanjut ke cara penyetaraannya, teman-teman harus ingat kembali aturan-aturan biloks ya. Jadi dia punya aturan-aturan biloks yang harus kita ketahui ya. Aturan-aturannya seperti apa ya. Nah, di antaranya yang pertama aturan biloks itu biloks unsur bebas itu sama dengan 0 ya. Contohnya misalnya unsur bebas itu natrium ya kan, kalium, H2O2. Jadi dia biloksnya itu 0. Kemudian yang kedua, total biloks senyawa netral ini ya kan sama dengan 0. Jadi total biloks senyawa netral sama dengan 0 gitu ya. Artinya apa? Kalau nanti dijumlahkan biloks-biloks yang ada dalam suatu senyawa, penyusun unsur-unsurnya itu, maka totalnya jadi 0. Kemudian yang ketiga ya, total biloks unsur bermuatan. Nah, bermuatan itu artinya misalnya dia -1 atau -2 atau +2 gitu kan. Ini sama dengan total muatannya. Jadi bukan 0 lagi tapi sesuai dengan muatannya ya. Kemudian yang keempat, biloks oksigen ya kan, dalam senyawa ini umumnya nilainya -2. Kenapa Bapak katakan umumnya? Karena dia kadang ada pengecualian ya, dalam senyawa tertentu. Kemudian yang kelima, biloks hidrogen dalam senyawa ini umumnya adalah +1 ya. Tapi ada juga nanti yang bernilai lain, -1 misalnya. Kalau dalam senyawa hidrida itu kembali lagi adalah pengecualian. Kemudian biloks ya, unsur golongan 7A atau yang kita sebut dengan halogen umumnya adalah -1 ya. Kecuali ada dalam bentuk senyawa lain. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman beberapa gambaran dari aturan-aturan biloks yang harus kita kuasai sebelum kita bisa menyetarakan reaksi redoks dengan cara biloks ya. Jadi contoh misalnya gini, Bapak contohkan ya. Waktu di kelas 10 sebetulnya sudah diberikan ini. Contoh misalnya ada senyawa KMNO4 ya. Nah, ditanyakan misalnya berapa biloksnya si Mn ya. Nah, yang ditanyakan tuh biloksnya Mn berapa dalam senyawa KMNO4. Kalau teman-teman lihat KMNO4 ini kan senyawanya netral, artinya dia tidak ada muatan apapun di sini ya. Baik min ataupun plus, berarti artinya kita katakan dia itu netral. Nah, untuk mengetahui biloks Mn, maka kita pakai aturan nomor 2. Total biloks senyawa netral itu sama dengan 0. Artinya apa? Kalau kita jumlahkan biloks unsur K, biloks unsur Mn, ditambah biloks unsur O yang berjumlah 4, itu totalnya sama dengan 0 ya. Nah, bisa caranya seperti ini, teman-teman. Kita lihat K. Nah, ini ada K ya. Nah, Bapak tambahkan nih, K itu dia unsur golongan 1 ya. Nah, bisa ditambahkan biloks golongan 1A itu sama dengan +1. Golongan 2A itu sama dengan +2 gitu ya. Nah, karena K itu termasuk golongan 1A ya, kalau kita singkatkan golongan 1A itu hari libur nanti kita rombongan cari sifran gitu ya. Maka
biloknya itu karena dia golongan 1A, ini adalah bernilai plus 1. Nah, sesuai dengan aturan nomor 7. Kemudian yang sudah diketahui apalagi? Ini, biloks oksigen. Lihat aturan nomor 4. Biloks O dalam senyawa itu min 2. Berarti kita kalikan min 2. Gitu ya. Nah, biloks Mn berapa? Itu yang harus kita cari. Nah, teman-teman ingat K-nya di sini ada 1, berarti 1 dikali 1 itu sama dengan plus 1. Ya kan? Kemudian oksigennya ada 4. 4 dikali min 2, min 8. Jadi kalau di tempat terpisah bisa kita katakan persamaan matematikanya plus 1 ditambah min 8 ya, ditambah Mn, itu kan? Artinya Mn itu adalah biloksnya Mn ini sama dengan 0. Nah, ini maksudnya total. Total semua bilok dalam suatu senyawa netral itu sama dengan 0 tuh ini, sama dengan 0, gitu kan? Kalau kita lanjutkan berarti gimana? Plus 1 tambah min 8 berarti kan min 7 ya. Min 7 ditambah Mn sama dengan 0. Maka Mn sama dengan min 7-nya pindah ruas menjadi plus 7. Nah, ini. Jadi biloknya si Mn, teman-teman, ini adalah plus 7. Seperti itu. Nanti kalau sudah mahir, tidak mesti menggunakan cara yang panjang ini. Cukup langsung di sini. Baik, setelah tadi kita mengetahui atau mengingat kembali konsep bilangan oksidasi, di mana di dalamnya ada aturan-aturannya, Bapak anggap kalian sudah bisa dan memahami. Kemudian kita lanjut dengan contoh soal penyetaraan reaksi redoks menggunakan cara biloks atau bilangan oksidasi ya. Di sini Bapak punya reaksi MnO4- tambah Fe2+ menghasilkan Mn2+ tambah Fe3+. Bapak sengaja pilihkan soal yang sama dengan cara setengah reaksi. Apakah nanti hasilnya sama atau tidak kalau kita kerjakan dengan cara biloks ya, seperti itu. Nah, di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan penyataan reaksi redoks untuk soal ini ya. Ini dengan cara setengah reaksi hasilnya seperti ini. Nanti kita akan buktikan apakah sama atau tidak hasilnya meskipun dengan cara biloks seperti itu. Oke, kita mulai teman-teman. Nah, langkah pertama, karena ini kita menggunakan cara bilok, maka setiap unsur itu biloknya harus kita identifikasi ya. Terutama unsur-unsur yang biloknya berubah. Kalau oksigen itu umumnya jarang berubah ya, oksigen. Baik, seperti itu. Nah, kemudian ini Fe ya, kita garis bawahi. Kemudian di sini Mn, di sini Fe3+ ya. Nah, baik, sekarang kita cek bilok Mn berapa dalam senyawa MnO4-. Berarti ini kalau dalam aturan bilok, senyawa ini bermuatan, muatannya -1 ya. Jadi total bilok senyawa bermuatan sama dengan muatannya. Berarti artinya kalau ditambahkan biloks Mn ditambah bilok oksigen dikali 4 itu totalnya harus sama dengan -1. Baik, yang sudah ketahuan biloknya siapa? Bilok oksigen ya teman-teman. Bilok oksigen itu berapa dalam aturan bilok? -2 ya. Dilihat di video sebelumnya ya, sudah Bapak berikan. Jadi bilok oksigen itu -2. -2 dikali 4 itu -8. Oke. -8 ditambah berapa biloknya Mn agar hasilnya -1 gitu. Berapa? -8 ditambah Mn sama dengan -1. Maka jawabannya bilok Mn adalah plus 7 gitu ya. Baik. Kemudian Fe2+. Berapa biloknya Fe di sini? Bukan 0. Fe2+ bukan unsur bebas, tapi dia unsur yang bermuatan. Sama seperti tadi aturannya, bilok unsur bermuatan sama dengan muatannya. Berarti kalau dia 2+, maka biloknya Fe pun adalah plus 2 ya, seperti itu. Kemudian ini bilok Mn berarti sama dengan cara yang sama, dia plus 2, di sini plus 3. Seperti itu ya teman-teman. Nah, boleh kita lingkari. Di sini plus 7, sini plus 2, sini plus 2, di sini plus 2. Nah, kemudian kita cek reaksi-reaksi ini yang mengalami penurunan bilok dan kenaikan biloks ya. Mn yang kiri ini plus 7. Mn yang kanan plus 2. Kita hubungkan, teman-teman. Kita hubungkan seperti ini ya. Baik. Biloksnya dari 7 ke 2 itu turun. Nah, dalam konsep
redox, maka ini disebut sebagai reduksi. Karena dia beloknya turun, gitu ya. Kemudian Fe yang tadinya plus 2 berubah menjadi plus 3. Maka ini berarti mengalami kenaikan. Kita sebut sebagai oksidasi. Awas jangan keliru menghubungkan tanda panah. Jadi harus dengan unsur yang sama dengan sebelumnya ya. Tidak boleh disilang-silang. Misalnya Mn dengan Fe. Tidak ya. Nah, baik. Nah, dari 2 menjadi 3 itu oksidasi. Bapak sih biasanya suka memberikan tipsnya supaya tidak mudah lupa ya. Kalau dia nilai beloknya turun berarti red, itu remedial. Jadi kalau nilai kamu turun kan remedial tuh. Red ya, remedial. Kalau nilai kamu naik nih dari 2 ke 3 berarti oksidasi, itu ox ya. Oke, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau naik ox, kalau turun itu red atau remedial atau reduksi. Nah, langkah berikutnya teman-teman amati biloxnya. Mn di kiri plus 7, di kanan plus 2. Berapa selisihnya? 7 dengan 2 selisihnya 5. Betul kan? Nah, 5 selisihnya. Kemudian Fe dari 2 menjadi 3 berapa selisihnya? 1. Betul ya. Nah, ada 5 selisihnya, ada 1. Sekarang tugas kita adalah mencari KPK atau pengali agar hasil keduanya ini sama. Jadi artinya gini, 5 dikali berapa dan 1 dikali berapa supaya hasilnya sama. Nah, betul. Dengan cara yang mudah bisa kita langsung 5-nya dikali 1 ya. 1-nya dikali 5 gitu ya. Jadi agar hasilnya sama-sama 1 kali 5 5, 5 kali 1 5. Nah, kita lingkari nih pengalinya teman-teman. Kita lingkari. Buat apa sih dilingkari? Nah, nanti yang kita lingkari ini akan menjadi koefisien untuk senyawa yang dia lalui dalam tanda panah. Berarti 1 nanti untuk si depannya si MnO4-. Terus buat siapa lagi? Buat si Mn2+, gitu kan? Terus yang 5 untuk si Fe2+ dan Fe3+ gitu ya. Maka kita tulis ulang deh. Angka 1 di sini tidak usah ditulis dalam persamaan itu ya. Oke. MnO4- ditambah, ingat tadi ini Fe2+ menjadi Mn2+ ditambah Fe3+ ya. Nah, koefisien yang sudah kita dapatkan tadi kita tulis di sini. Ini 1, di sini 1, cuma nggak usah ditulis ya. Kemudian 1 untuk siapa lagi? Untuk Mn. Kemudian ini 5 untuk siapa? Untuk Fe2+. Berarti di sini 5. Terus untuk siapa lagi? Untuk Fe3+. Di sini 5. Seperti itu. Nah, baik. Teman-teman cek nih ya. Jadi sudah kita berikan koefisien untuk senyawa ini. Nah, langkah berikutnya, teman-teman cek muatan. Ya, sudah Bapak ajarkan di cara setengah reaksi asam ya atau basa. Muatan totalnya berapa nih? Ya. Sekarang MnO4- muatannya berapa? -1. Betul ya. Nah, 5 Fe2+ muatannya berapa? Bukan 2+, tapi 2 dikali 5 berapa? Plus 10. Ya kan? -1 ditambah 10 berapa teman-teman? Plus 9. Jadi total sebelah kiri plus 9 nih. Ya kan? Nah, sekarang yang kanan berapa? Mn2+ berarti plus 2. Betul. 5 Fe3+ berapa total muatannya? 3 dikali 5. 15 plus 15. Berarti kalau kita totalkan di sini jadi plus 17. Nah, teman-teman amati nih. Di sini muatannya plus 9, di sini plus 17. Siapa yang kekurangan muatan? Ruas sebelah kiri kan? Betul. Yang kekurangan muatan artinya lebih kecil, maka kita tambahkan H+. Nah, seperti itu. Sebanyak berapa H+? Gitu kan? Sebanyak nanti selisih antara 17 dengan 9. Berapa 17 dikurangi 9? 8 ya. Nah, betul. Berarti kita isinya hanya itu sebanyak H+-nya sebanyak 8. Oke. Sudah ada penambahan H+ di sebelah kiri.
ketika yang sebelah kiri ditambahkan H plus karena dia kekurangan muatan, ya, dan sekarang menjadi sama, 9 ditambah 8 jadi 17, maka ruas lawannya kita tambahkan H2O. Berapa H2O? Tinggal teman-teman lihat, di sini hanya 2, di sini hanya 8. Dikali berapa nih biar jadi 8? H2O dikalikan 4. Gitu, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai, ya. Berarti reaksi ini kita nyatakan sudah setara. Gampang kan? Nah, ini hasil penyetaraan untuk soal ini menggunakan cara Bilox, ya. Ingat tadi langkah-langkahnya, ya. Kalau kita bandingkan dengan hasil yang kemarin, ya, lihat teman-teman, ingat ya di sini Fn-nya 5, H-nya 8. Kemudian di sini H2O-nya 4. Kita bandingkan dengan hasil yang kemarin, yang cara setengah reaksi. Nah, oke, di sini H-nya 8, Fn-nya 5, ya. Kemudian H-nya 4, di sini juga tadi H-nya 4 tuh, ya, seperti ini. Oke, H-nya 4, Fe-nya 5 juga, Fe-nya 5, cuma posisinya ini di kanan tadi, ya, ini di sebelah sini di kanan. Jadi nggak masalah, yang penting dia ada di sebelah kanan, tanda panah. Artinya apa? Berarti dua cara ini meskipun menggunakan cara yang berbeda, dia akan menghasilkan hasil yang sama, seperti itu, ya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak, ya. Insya Allah nanti akan ada video berikutnya yang akan Bapak berikan. Jadi ini adalah cara Bilox. Ingat langkah-langkahnya tadi, Bapak review. Pertama adalah tentukan Bilox masing-masing unsur, kemudian dihubungkan Bilox yang mengalami perubahan, unsur yang mengalami perubahan Bilox. Mau naik, kalau naik berarti oksidasi, kalau turun Biloxnya berarti reduksi. Kemudian berapa selisihnya, penurunan atau kenaikannya, ya. Tidak ada minus, ya. Selisih itu tetap semuanya positif. Dia bilangan mutlak. Nah, baru nanti cari KPK-nya. KPK itu adalah pengali agar hasil antara selisih yang reduksi dan selisih yang oksidasi itu sama. Ya kan? Kemudian baru angka-angka ini yang kita lingkari sebagai pengali tadi dipasang sebagai koefisien. Yang kekurangan muatan nanti ditambahkan H+, lawannya ditambahkan H2O. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Terima kasih.